Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Qayyum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan inovasi manajemen produk. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Astarin Padapi, SPT MSI. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yang pertama konsep inovasi produk pertanian, yang kemudian yaitu berbagai atau contoh-contoh inovasi produk pertanian, yang ketiga faktor penghambat penerapan inovasi pertanian. Konsep inovasi produk pertanian. Definisi. Inovasi merupakan ide, objek, atau suatu hal yang diciptakan dan dapat dirasakan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Adapun pertanian adalah kegiatan manusia yang mengembangkan reproduksi hewan dan tumbuhan yang bertujuan agar tumbuhan dan hewan tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Masalah-masalah dalam bidang pertanian. Yang pertama itu penurunan kualitas dan kuantitas sumber lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang sudah mengalami degradasi kesuburannya akibat pemakaian pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan. Penggunaan lahan di atas daya dukungnya tanpa mengimbangi upaya konservasi, dan perbaikan kondisi lahan sering akan menyebabkan degradasi lahan seperti lahan di daerah hulu dan lereng curam yang hanya sesuai untuk hutan. Apabila apabila mengalami alih fungsi lahan menjadi pertanian, tanaman semusim akan rentan terhadap bencana erosi dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam sistem alih teknologi. Tidak semua teknologi pertanian dapat diadopsi dan diterapkan oleh petani, karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan di Indonesia, termasuk kondisi lahan pertanian di tiap daerah berbeda-beda. Teknologi yang harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian kita. Adapun yang ketiga, terbatasnya akses permodalan. Berbagai inovasi produk pertanian. Pada saat panen raya, banyak buah dan sayuran yang melimpah dan terbuang percuma karena mudah membusuk dan rusak. Oleh karena itu sangat diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengolah buah dan sayur menjadi produk yang lebih awet dan bernilai jual tinggi serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kunci utama untuk akses menembus pasar adalah inovasi dengan melakukan inovasi dan memberikan nilai lebih pada produk serta melakukan strategi pemasaran yang tepat. Contoh-contoh daripada olahan produk pertanian ada keripik sukun, ada keripik kentang, keripik wortel, keripik talas, dan keripik nanas. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat penerapan inovasi produk pertanian. Ada tiga, yaitu ada empat, yaitu terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang. Pengembangan infrastruktur pertanian sangat penting untuk menciptakan swasembada pangan, daya saing, ekspor, peningkatan kesejahteraan petani, serta pencapaian target produksi pangan nasional. Kemudian yang kedua, inovasi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Inovasi teknologi hanya berlaku untuk kondisi suatu tempat, tapi tidak untuk tempat yang lain. Tidak semua alsintan bisa diterima dengan mudah di semua tempat karena adanya faktor lingkungan seperti penerapan
Harvester di daerah dengan lumpur yang dalam dengan yang tidak berlumpur. Kemudian biaya inovasi yang mahal. Biaya bahan, biaya kerja sangat mahal yang mengakibatkan sebuah inovasi menjadi mahal yang akhirnya inovasi berhenti dan pengembangannya tidak dapat dilanjutkan. Beban biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Nah, perhitungan seringkali melebihi perkiraan, di mana hitungan teoritis yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang berlipat, tetapi sebenarnya tidak demikian. Artinya petani yang merugi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu mata rantai tata niaga yang panjang. Salah satu masalah yang dihadapi petani yaitu tata niaga hasil pertanian yang panjang sebelum sampai ke tangan konsumen dan posisi tawar yang lemah. Tata niaga merupakan teori pemasaran atau distribusi sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan atau membawa barang maupun jasa dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Baiklah, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu saya dilihat, pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.